Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan umat yang berjalan di bawah jalan beliau sampai hari kiamat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, dan kembali kita harus menyadari bahwa kebersamaan kita dengan buku para ulama adalah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia dan rahmat Allah tersebut lebih berharga, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan karunia dan rahmat dalam ayat ini diantara tafsirnya adalah iman dan Al-Quran, atau Al-Quran dan Ahlul Quran. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW, maka itu lebih baik dan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka sadarilah hal ini dan yakinilah, lalu muliakan sebagaimana seharusnya, maka Allah akan muliakan kita. Man la yukrimul ilma, atau man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam majelis-majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama bab memuliakan keluarga Rasulullah SAW, dan kita sedang membahas hadis pertama, hadis Zaid bin Arqam. Dan kemarin kita bahas tentang beliau, dan kita akan masuk ke hadis yang cukup panjang ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati ulama dan umat dimanapun berada. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Yazid bin Hayyan qala, dari Yazid bin Hayyan, ia berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabr, atau intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah, aku pergi bersama Husain bin Sabrah
Muslim dan bersama Ammar bin Muslim. Jadi bersama Husain dan Ammar. Pergi kemana? Ke Zaid bin Arqam. Mereka bertiga pergi ke Zaid bin Arqam yang biografinya sudah kita ceritakan. Falamma jalasna ilaihi, dan ketika kami duduk di hadapannya, di hadapan Zaid bin Arqam, maka qala lahu Husain, maka Husain berbicara, laqad laqitu ya Zaid khairan katsiran. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadithahu, dan engkau mendengar hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazawta ma'ahu, dan engkau berjuang dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfahu, dan engkau salat diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau salat di belakang beliau, diimami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Engkau tuh benar-benar mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kembali diulang, kebaikan yang kau dapatkan itu luar biasa, wahai Zaid, kalau bahasa kita. Jadi hadirin Allah muliakan, kita berhenti sejenak dan kita lihat bagaimana definisi dari kebaikan dan definisi dari kesuksesan, definisi dari hal positif dalam diri para sahabat dan orang-orang soleh di generasi-generasi terbaik, generasi-generasi awal. Ketika Husain menyampaikan laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, coba kita, engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa yang dimaksud oleh kebaikan? Sampai Husain menyebutkan 2 kali, bukan hanya 1 tapi 2 kali. Ternyata yang disebutkan beliau bukan uang. Ternyata yang beliau sampaikan yang beliau sebutkan bukan materi. Ternyata yang beliau sampaikan bukan kekuasaan, bukan wanita, bukan hal-hal yang akan mudah diucapkan oleh banyak orang pada hari ini ketika disuruh memberikan contoh tentang kebaikan. Seringkali kita mendengar ketika ada pembicaraan, apalagi antara pihak-pihak yang udah lama nggak ketemu gitu loh. Terus salah satu bilang, hidup lo tuh beruntung banget ya. Atau gue salut sama lo udah sukses sekarang. Kira-kira apa yang disebutkan? Lo udah kaya,
merit dan istri lo cantik, sekarang lo tinggal di pusat kota atau perusahaan kamu di mana-mana, kamu mohon maaf, usaha kamu udah punya berapa cabang? Ya 72 cabang. Gue salut sama lo, atau aku salut sama kamu gitu. Terus langsung di hidupmu, pantesan aja hidupmu berkah, wong cabangnya banyak. Dan kalimat-kalimat yang sering kita dengar seperti itu, oh karir udah sukses sekarang, anak pinter-pinter, anak lucu-lucu, mau cari apa lagi? Semua udah didapatkan. Pokoknya hidup kamu tuh beruntung banget. Hadirin, bandingkan dengan pembicaraan antara orang-orang soleh di generasi-generasi awal dan generasi yang terbaik. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, wahai Zaid. Dan tidak satupun materi disebutkan oleh Husain, tidak satupun uang atau kenikmatan dunia disebutkan. Nggak ada uang di sana, nggak ada materi di sana, nggak ada usaha di sana, nggak ada tanah di sana, nggak ada popularitas di sana, nggak ada ketenaran di sana, nggak ada ketampanan dan kecantikan di sana, nggak ada wanita di sana, nggak ada kekuasaan di sana, nggak ada anak yang lucu-lucu di sana. Yang ada adalah engkau telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu kebaikan. Dan bukan berarti hal-hal di atas itu bukan kebaikan. Itu masih netral. Kalau kita bersyukuri itu kebaikan. Tapi kalau hanya sebatas kekayaan atau kekuasaan, kalau parameternya demikian, maka bisa jadi Fir'aun lebih baik daripada Nabi Musa. Karena yang diberikan kekayaan dan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Maka Abu Lahab, Abu Jahal lebih baik daripada Bilal bin Rabah. Karena yang diberikan kekuasaan dan kekayaan di Mekah pada saat itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi hadirin Allah, itu netral. Kalau Anda bisa bersyukur itu kebaikan. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, itu azab. Itu adalah azab. Makanya kan kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya itu baik dan terbaik buat dia. Seluruh kondisinya baik dan terbaik. Apa yang dimaksud kondisinya baik? Apa yang dimaksud kebaikan oleh Nabi SAW? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau diberikan hal positif, kesenangan, hal-hal sisi baik dari dunia, lalu dia bersyukur, dia bersyukur, fakana khairan lah, itu yang terbaik buat dia. Nah, baik itu apabila fasilitas dunia digabung dengan syukur. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila diberikan kesulitan, musibah, masalah, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Jadi harus ada pasangannya baru dikatakan baik. Kalau dia jalan sendiri, enggak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Makanya yang disebutkan Husain bukan itu. Yang disebutkan Husain adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, itu kebaikan. Mendengar hadis Nabi SAW, itu kebaikan.
Bayangkan kita mendengar hadis Rasul, itu kebaikan. Berarti kita mengkaji Riyadhus Shalihin atau buku-buku hadis yang lain, itu kebaikan. Itu kebaikan yang hakiki. Kita seperti pagi hari ini kita luangkan waktu dan hanya sebentar, 30 menit atau kurang 30 menit, lalu kita mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis Nabi SAW dibacakan, dikaji, dijelaskan, itu kebaikan. Mau kebaikan tuh itu. Itu kamu bicara kebaikan dan keberkahan di waktu pagi, atau misal waktu duha, waktu siang, waktu sore, waktu malam, itu kebaikan. Wasami'ta hadithahu, engkau telah mendengar hadis Nabi SAW, itu kebaikan. Wa ghazawta ma'ahu, engkau berjuang dan berjihad bersama Nabi SAW. Jadi perjuangan itu kebaikan, bukan yang dipikir banyak pihak, yaitu santai-santai, foya-foya, hidup suka-suka itu kebaikan karena banyak fasilitas. Bukan. Sebaliknya, perjuangan itulah kebaikan. Anda mau kebaikan, Anda berjuang. Perjuangkan iman Anda, perjuangkan agama Anda. Perjuangkan ketakwaan Anda. Perjuangkan sunnah Rasulullah SAW, itu kebaikan. Perjuangkan ilmu Anda dalam konteks sekarang. Berjuanglah melawan hawa nafsu Anda. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, kata Nabi SAW. Mujahid itu, orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikan. Wa shallaita khalfah, dan kau salat di belakang Rasulullah SAW. Salat itu kebaikan, apalagi diimami Rasulullah SAW. Jadi dari sini salat itu sudah merupakan kebaikan. Nah, semakin bertakwa imamnya, semakin baik. Makanya kan secara spesifik shallaita khalfah, engkau sholat di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah adalah imam yang paling baik, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling beriman kepada Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau mau kebaikan adalah sholat. Apalagi kalau kita bisa sholat di belakang orang-orang yang imannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, ilmunya dalam, dan seterusnya. Dan itu yang didapatkan pada saat mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Makanya kan yang Nabi SAW tunjuk menjadi imam ketika beliau sudah tidak sanggup jadi imam, dan itu pesan agar imam ini menjadi imam selanjutnya setelah beliau wafat, dan maksudnya tidak diganti-ganti lagi, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan siapa beliau? Beliau manusia paling baik, manusia paling bertakwa, manusia paling saleh, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling beriman. Dan bagaimana Nabi SAW memilih imam untuk memimpin salat umat Islam. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kebaikan. Wa laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Kamu tuh benar-benar dapat kebaikan yang sangat besar. Kamu tuh benar-benar mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin sekalian.
sangat banyak itu ya tadi bersama Rasulullah SAW. Kalau sekarang konteksnya hidup bersama sunnah Rasulullah SAW. Konteksnya hari ini rutin mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Rutin mempelajari Al-Quranul Karim. Dan bagaimana Nabi SAW mengamalkan ayat-ayat tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perjuangkan iman kita, perjuangkan ketakwaan kita, dan jaga salat kebaikan. Apalagi salat berjamaah bagi laki-laki khususnya, apalagi salat berjamaah bersama imam yang berkualitas. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, seringkali kita itu gak bahagia dan sengsara dalam hidup karena salah definisi, salah memaknai sesuatu yang bukan kebaikan kita definisikan sebagai kebaikan mutlak. Akhirnya kita fokus ke sesuatu yang salah, dan sesuatu yang merupakan kebaikan sejati kita nggak anggap itu sebagai kebaikan. Maka kita nggak pernah ngejar, kita nggak pernah berusaha meraihnya. Kita setengah-setengah, bahkan padahal itulah kebaikan, karena mau baik itu kebaikan. Dan kalau mau bicara referensi, selalu menjadikan referensi yang terbaik. Kalau kita buat survei di lapangan, ya bisa jadi kita tanya 20 orang tentang makna kebaikan atau contoh kebaikan, maka kita akan mendapatkan 20 jawaban beda-beda. Setiap orang punya asumsi, setiap orang punya perspektif. Tapi coba tanya ke orang-orang terbaik. Dan berbicara tentang orang-orang terbaik, Nabi kita ya, bukan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia terbaik itu generasiku. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Itu manusia terbaik. Para sahabat radhiyallahu ta'ala, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Itu kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan makna kebaikan, definisi kebaikan menurut mereka ya ini definisi kebaikan. Kenapa kalau di bidang lain semua orang boleh berpendapat, berasumsi, punya perspektif, tapi tetap yang diambil kan keterangan para juara gitu. Di bidang manapun yang didengar orang tuh keterangan para juara. Adapun yang gagal nggak dianggap, mau ngomong apa kayak nggak dianggap. Di bidang apapun, yang dipegang orang tuh keterangan yang terbaik. Siapa yang terbaik dia bicara, didengar, dicatat segala macam. Nah kalau kita sepakat konsep demikian, bagaimana dengan kehidupan? Bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan kehidupan dunia dan akhirat? Coba lihat orang-orang terbaik loh. Bagaimana mereka mendefinisikan kebaikan? Bagaimana mereka memaknai kebaikan? Baru catat, pahami, amalkan. Bukan kita suka-suka. Itu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, hadirin sekalian. Itulah kebaikan. Dan dengan begitulah mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Maka karena mereka tahu definisinya itu apa. Mereka tahu bagaimana memaknai dengan benar. Kita berhenti sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.